Naskah udah selesai, kita udah waktunya syuting. Nah, ketika syuting kadang-kadang kita ngerasa kok jauh banget ya dari ekspektasi awal. Misalnya kita mikirnya syutingnya seperti ini, tapi ternyata hasilnya seperti ini. Kalau kalian ngerasa seperti itu, tenang aja, you never walk alone. Kayak fans Liverpool ya. Buat dapat visual yang menarik, tonton video ini sampai selesai. Halo Daun Netizen, gue Anjas Maradita and welcome to Daunet Films. Di episode kali ini kita akan ngebahas tentang bagaimana sih kalian nyiapin syutingan kalian, khususnya secara visual dan appearance, untuk bikin konten di YouTube. Bagian yang pertama banget kalian siapin adalah background. Nah, bagian background ini kalian mungkin akan mikir, iya bang, background lu bagus, di belakangnya studio banget. Tapi kalau kalian lihat video gue beberapa tahun lalu, itu gue ngandelin gedung-gedung yang ada di kampus. Artinya, background ini yang penting kita pilih dengan matang, lalu kita shoot di background itu. Jadi nggak melulu tentang studio, tapi bisa juga tempat yang estetik. Background ini nggak cuman soal udah latar belakang yang penting bagus. Enggak, tapi ini juga bisa menentukan branding dan visual kalian. Background ini sebenarnya nggak cuman soal backdrop doang yang kelihatan di situ, tapi background ini juga bisa menentukan personal branding dan juga visual branding kalian. Dalam menentukan background, tentu aja cara pertama ya kalau kalian punya tempat di rumah kalian, baik itu studio ataupun tempat-tempat yang backgroundnya kelihatan bagus, itu bisa jadi background. Tapi kalian juga bisa menggunakan background-background polos. Selain itu kalian juga bisa menggunakan background tempat. Nah ini biasanya tempat-tempat estetik di kampus, di taman, dan lain-lain. Tapi ingat, ketika dia outdoor, kalian harus dealing dengan yang namanya cuaca, angin, dan lain-lain. Selanjutnya, background yang sangat umum dilakukan adalah background menggunakan backdrop ya. Baik itu backdrop warna maupun green screen. Nah, di sini gue punya green screen dan ini retractable green screen. Tapi green screen yang dulu gue pakai saat mulai bikin konten, itu adalah green screen 25 ribuan dari pasar. Jadi artinya sama-sama aja, cuman yang mahal begini dia lebih rapi. Kalau kata seorang director terkenal waktu gua belajar di masterclass adalah nggak penting area-area lainnya, yang penting adalah di frame kalian, kamera kalian itu kelihatan apa. Nih kalau kalian lihat behind the scene syuting kali ini adalah ya seperti ini. Backgroundnya terlihat rapi, tapi sebenarnya di depannya juga ada setup kamera dan lighting. Jadi yang terpenting adalah apa yang ada di depan kamera kalian. Selanjutnya, untuk membuat background yang menarik, kalian bisa dekor. Nah, dekor ini ada beberapa hal ya, baik itu dekor melalui lighting kayak yang ada di sini, ataupun wallpaper yang ada di belakang gua di monitor. Ini kalau gua tampilin aplikasi yang ribet-ribet, kemungkinan malah jadi kurang menarik. Makanya gua tampilin tampilan wallpaper seperti ini, yang secara warna dia udah ngeblend. Lalu, dekor-dekor juga bisa dari tanaman-tanaman kayak yang ada di belakang gua. Jadi secara suasana, dia juga jadi lebih hidup. Tapi ingat ya, barang-barang yang ada di belakang gue ini cuman properti. Nah, intinya adalah kalian manfaatin barang-barang yang ada di sekitar kalian. Jadi jangan maksain untuk beli ini, beli itu. Pakai aja apa yang ada dulu. Kalau misalnya mau bikin warna-warna, ya bikinlah pakai lampu yang murah dulu. Tadi gue udah bilang, dekorlah sedemikian rupa pakai barang-barang yang ada. Tapi, namanya background ini juga nggak terlepas sama yang namanya lighting atau pencahayaan. Nah, ini kondisi ketika gua syuting dan 3-point lightingnya nyala. Nah, sekarang kita coba matiin lampu utama kita atau key light kita. Nah, ini dia. Tampilannya seperti ini. Coba kita matikan backlight kita di sini. Nah, ini ketika kondisi gua nggak pakai lighting sama sekali. Jadi bisa kelihatan ya, seperti ini. Gelap banget. Kalian bisa memainkan beberapa pencahayaan tergantung mood yang kalian lagi mau ambil. Contohnya kalian pengen ngambil setup ala gaming. Nah, kalian bisa bikin backgroundnya seperti ini dengan mengubah lampu ini mungkin menjadi ungu atau menjadi merah atau menjadi biru. Lalu letakkan di belakang kalian sehingga backgroundnya itu kontras banget dengan warna kulit atau warna jaket kita. Nah, ini kalau misalnya gue nggak pakai lighting sama sekali, cuman lampu dari ceiling aja. Gimana kalau misalnya gue pengen bikin ala-ala gaming? Yang pertama, tentu aja gue mau matiin lampu utama gue. Nah, setelah gue matiin lampu ceiling gue coba akan nyalain key light gue. Nah, ini dia. Tapi masih terlalu harsh gitu ya, cuman satu doang gitu. Nah, selanjutnya gue akan nyalain 2 backlight gue nih dengan warna biru ala-ala gaming banget ya.
Nah, lampunya udah nyala dan kalian bisa lihat sendiri. Dari yang awalnya kayak tadi sampai bisa jadi kayak gini. Atau misalnya kalian mau bikin kesan homey. Nah, kalian bisa bikin seperti ini. Lightingnya pun gue bikin warna-warna yang soft, lebih ke arah warna kuning. Lalu di background juga kuning. Lalu juga di sini ada pencahayaan-pencahayaan yang sedikit warm. Jadi, secara hasil di sini gue pengen menimbulkan kesan homey dan hangat. Lalu selanjutnya kalian juga bisa loh manfaatin cahaya matahari. Misalnya kalian lagi syuting di outdoor. Jangan pakai waktu-waktu yang cahayanya harsh, kayak jam 1 siang, jam 12, atau jam 11. Tapi manfaatkan waktu-waktu yang dimana cahayanya itu soft atau bahkan dia seperti golden hour. Misalnya jam setengah 8 sampai jam setengah 9 pagi. Atau jam 4 sampai jam 5 sore. Itu dijamin cahayanya bagus-bagus banget. Ketika awal bikin konten, gue nggak punya peralatan lighting ini. Gue cuma memanfaatkan syuting di outdoor aja. Dan memanfaatkan cahaya golden hour. Hasilnya jauh lebih bagus daripada kalian nggak manfaatin itu. Selanjutnya soal audio. Nah, ini sebenarnya udah lebih terbantu ya. Karena sekarang banyak banget clip-on yang harganya murah. Mic clip-on kayak gini, tapi harganya mungkin bisa 100.000 atau bahkan 50.000. Zaman dulu, mic itu mahal-mahal. Makanya, waktu pertama kali bikin konten, gua bikin audionya jelas dengan cara pegang HP seperti ini. Tapi, kalau sekarang, gue lebih prefer kita menggunakan clip-on karena bisa langsung direct ke kamera atau ke HP yang kita pakai buat syuting. Persoalannya, kadang-kadang ketika kita lagi syuting, itu ada suara berisik dan lain-lain. Nah, mengatasi keberisikan ini, kalian bisa selesaikan dengan menggunakan software, yaitu menggunakan noise reduction. Tapi kalian juga bisa menggunakan AI yang namanya Adobe Firefly. Dijamin, seberisik apapun, suara kalian tetap terdengar dengan jelas. Dan semua fitur yang gue sebutin tadi itu gratis dan kalian bisa akses. Tapi sebaiknya untuk kualitas yang lebih baik, kalian rekamlah di tempat yang silent. Nah, biasanya untuk mencari silent ini, orang harus syuting di waktu-waktu malam misalnya. Jadi nggak ada suara noise dari luar sama sekali. Atau misalnya kalau suatu hari sudah cukup untuk ngumpulin duit untuk bikin studio, kalian bisa bikin studio yang kedap. Sehingga noise-noise itu nggak masuk ke dalam studio kalian. Nah, biasanya kita tuh fokus banget nih sama cahaya apa yang kita gunakan, kamera apa yang kita gunakan, audionya seperti apa, tapi diri kita sendirinya yang jadi masalah pada saat syuting itu. Oleh karena itu, aspek yang jauh lebih penting ketika kita lagi produksi adalah diri kitanya. Bagaimana kita ngomong di depan kamera, itu yang lebih penting. Yuk kita bahas. Nah, kadang-kadang kita tuh fokus banget sama alat-alat yang kita gunakan, mic yang kita gunakan, dan lain-lainnya. Tapi ada aspek yang lebih penting daripada sekedar alat-alat kita tadi, yaitu pembawaan kita dan teknik kita. Nah, seperti apa sih itu? Contohnya, pada saat kita menggunakan kamera yang bagus sekalipun, kalau misalnya angle kita ini kurang bagus, juga hasilnya jadi nggak bagus-bagus banget. Oleh karena itu, juga kita perlu perlengkapi dengan tekniknya ya. Oke, kita bahas pembawaan. Nah, pembawaan itu seperti apa sih? Jadi misalnya kita mau syuting, nah kita harus tahu konteks yang mau kita bicarakan itu apa. Dan harus sesuai dengan konten kita, sesuai dengan gaya bahasa kita. Lalu aspek lain adalah saat kita mau syuting, usahakan untuk kita sudah tahu sehingga kita luwes. Ngomong di depan kamera juga udah ready. Lalu pembawaan ini juga nggak terlepas sama yang namanya gestur. Coba bandingin ketika gua ngomong kayak gini. Halo Daunet Films, selamat datang di Daunet Films. Ya kayak, gimana ngomongnya? Kurang luas kan? Tapi ketika gua tambahkan gestur serta ekspresi, jadinya adalah halo Daunetizen, welcome to Daunet Films. Hari ini kita akan membahas tentang... Nah, gestur gua ini membantu mengkomunikasikan hal-hal yang gua mau ucapkan. Jadi, buat kalian yang mau jadi content creator, ada baiknya juga belajar tentang public speaking. Supaya ketika kita ngomong di depan kamera, kita jadi jauh lebih luas. Nah, setelah ngomongin pembawaan, gue tadi udah bilang bahwa kita juga harus tahu teknis video yang baik dan benar. Teknis ini bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana aja yang bisa kita lihat. Contohnya, gambarnya goyang-goyang atau enggak. Nah, kita nilainya adalah kita anggap sebagai penonton. Jadi kalau kita lihat gambarnya goyang-goyang kan kita pusing. Apalagi yang nonton video kita. Selain itu, kalian harus lihat itu noise atau enggak. Setelah itu, kalian lihat itu flickering atau enggak gambarnya di belakangnya. Dan banyak hal-hal sederhana
yang bisa kalian nilai duluan sebelum kalian rekam video. Selanjutnya, ngomongin tentang teknis, itu ada yang namanya angle. Nah, ini harus disesuaikan dengan gaya yang mau kalian achieve. Contohnya, ketika kalian mau ngomong di depan kamera, ada baiknya kalian ngadep ke kamera sejajar, sehingga kalian punya gaya komunikasi yang sejajar dengan penonton. Jangan dari high angle atau low angle, karena itu akan membuat kita nggak sejajar dengan penonton. Lalu dari sisi angle kameranya, kalian bisa aja nge-shoot dari angle-angle lain, misalnya 45 derajat. Lalu, kalau misalnya kalian take interview, kalian bisa atur 45 derajat dari samping, lalu pakai gridnya untuk adjust posisinya. Nah, dengan ini kalian bisa atur seberapa simetris video kalian dan seberapa lurus video kalian. Lalu secara teknis kalian bisa belajar juga yang namanya rule of third. Nah, rule of third ini kalian bisa pakai untuk meletakkan objek kalian. Ketika subjek yang ngomong di sini itu berinteraksi dengan penonton langsung, usahakan untuk dia berada di center. Tapi saat tidak ada interaksi, usahakan untuk dia ada di 1/3 gridnya. Nah, itu membantu untuk kalian bisa meng-achieve gaya komunikasi yang menarik kepada penonton. Nah, itu tadi adalah proses produksi konten video. Tapi ingat ya, konten ini beda-beda. Misalnya kayak gue sendiri punya standar visual yang memang gue jaga. Tapi kalau misalnya kalian bikin video untuk storytelling yang biasa aja, juga nggak ada masalah sebenarnya. Kuncinya adalah penonton kalian bisa menikmati visual yang kalian sajikan. Itu aja udah bagus banget. Jadi kalian bisa nilai dari videografi basic, kayak ada noise atau enggak, gambarnya goyang atau enggak, itu aja udah cukup banget. Tapi kalau kedepannya kalian mau tingkatin dengan lighting dan lain-lain, itu akan menjadi nilai tambah juga buat kalian. Nah, buat kalian yang mau belajar tentang editingnya atau post-production, gua akan bikin satu episode khusus lanjutan dari video ini yang membahas editingnya dengan menggunakan CapCut yang murah dan enteng. Oke, itu aja guys dari gua untuk episode kali ini. Thank you for watching and always out of the box.